أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. Sadaqallahul azim. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa mereka telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelummu, tetapi mereka masih menginginkan ketetapan hukum kepada togut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari togut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah patuh kepada apa yang diturunkan Allah dan patuh kepada Rasul, niscaya engkau Muhammad melihat orang munafik menghalangi dengan keras darimu.
Maka bagaimana halnya apabila kelak musibah menimpa mereka, orang munafik, disebabkan perbuatan tangannya sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu Muhammad sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain kebaikan dan kedamaian. Mereka itu adalah orang-orang yang sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatinya. Karena itu berpalinglah kamu dari mereka dan berilah mereka nasihat, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwanya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 60, 61, 62, dan 63. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Alhamdulillah kami hadir kembali dari BCA di bumi Kota Baru Ndriyorejo Gresik untuk menyapa diri kita, keluarga besar kita, dan umat Islam untuk senantiasa mencintai Al-Quran dengan cara membacanya, menghafalnya, melihat maknanya, dan mengamalkan isi kandungannya, serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan kita semuanya bisa senantiasa berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan Al-Quran ini Allah merahmati kita semuanya. Allahumma arhamna bil Quran. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abada abada. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat keempat, namanya surat An-Nisa, ayat 60. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, agar memperhatikan sikap dan tingkah laku orang-orang yang telah mengaku dirinya beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaih, dan kepada kitab suci lainnya yang diturunkan kepada nabi dan rasul sebelumnya. Orang-orang yang mengaku beriman ini telah berbuat sesuatu yang berlawanan dengan pengakuan keimanan yang mereka ucapkan. Andai kata mereka benar-benar beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim alaihi, sebagaimana diucapkan dengan mulut mereka, tentu mereka mau bertahkim kepadanya untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi di antara mereka, dan tidak akan mau bertahkim kepada togut, yaitu orang yang banyak bergelimang dalam kejahatan dan kesesatan. Jadi tanda-tandanya orang itu beriman takwa, lihat di surat Al-Baqarah ayat 1-5, kehadiran mereka di muka bumi ini
adalah menjadi pembimbing bagi dirinya, keluarga besarnya, dan umat Islam. Mereka membimbing agar selamat dunia akhirat. Mari kita ikuti mereka siapapun dia adalah orang-orang yang terpilih yang patut kita ikuti. Dan juga surat Al-Maidah surat kelima ayat 55. Namun orang-orang yang hatinya mati, orang-orang yang hatinya sakit, marilah kita doakan sebagaimana yang terdapat di surat Al-Baqarah ayat 6-7. Mereka orang-orang yang hatinya mati sehingga mereka selalu menolak kebenaran dan dia selalu berbuat meremehkan orang-orang yang baik. Dikiranya orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang buruk. Ini adalah sebuah fenomena yang sangat buruk. Bagaimana kalau orang-orang yang baik dikatakan orang-orang yang buruk, sementara orang-orang yang buruk dikatakan sebagai orang yang baik? Ini nanti akan berakibat dunia ini akan terbalik. Naudzubillah summa naudzubillah, mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah al-Islam, bisa berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Demikian pula orang-orang yang hatinya sakit, yang masih biasa berkata dusta, ingkar janji-janjinya, dan juga berkhianat terhadap amanat yang dipikulnya. Mudah-mudahan doa-doa kita mereka semuanya mendapatkan hidayah dan taubatan nasuha, berkata-kata yang jujur, tepat akan janji-janjinya, dan mereka berbuat amanah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya umat Islam mempunyai sifat-sifat mulia, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu adalah sifat sidik, fatonah, amanah, dan T-nya adalah tabligh. Itu sifat mulia yang dimiliki oleh uswatun hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nanti bisa dilihat di surat Al-Qas ya, namanya Al-Qalam, sekawan. Juga di surat At-Taubah ayat 99 sampai 100, dan juga di surat At-Taubah ayat 105 dan At-Taubah 128 sampai 129. Mereka adalah para pecinta, penderek, pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Dan pula terdapat di surat 48 Al-Fat ayatnya 27 sampai 29. Yang dimaksud dengan Togut di sini ialah Ka'ab bin al-Ashraf, seorang Yahudi yang selalu memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Dan kaum muslimin. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan Togut di sini adalah Abu Barzah al-Aslami, seorang tukang tenung di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Termasuk juga di sini berhala-berhala dan setiap orang yang membuat dan menetapkan hukum secara tidak benar. Mari kita jauhi orang-orang yang perbuatannya sesat dan menyesatkan,
sebagaimana di surat At-Taubah ayat 67 sampai 70, mereka adalah orang-orang yang sesat yang harus kita jauhi perbuatan buruknya dan kita mohonkan hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan At-Taubah 71 sampai 72, mereka adalah orang-orang yang benar yang harus kita ikuti. Demikianlah mereka telah disesatkan oleh setan dengan penyesatan yang sangat jauh. Jadi kalau manusia itu mengikuti Allah dan Rasul-Nya, mengikuti Islam dengan baik dan benar, mereka manusia biasa bisa menjadi manusia yang luar biasa atau manusia pilihan. Surat 35 ayat 28 sampai 35. Akan tetapi apabila manusia ini mengikuti hawa nafsunya, yang aslinya dia manusia biasa, manusia luar biasa, akan berubah menjadi manusia yang durjana atau manusia yang hina, bahkan dia termasuk lebih rendah derajatnya dibanding para binatang. Nanti bisa dilihat di surat ke-7 ayat 172 sampai 179, dan solusinya untuk menjadi orang yang mulia adalah surat ke-7 ayat 180 sampai 181. Ayat 61, dalam ayat ini dijelaskan tentang sikap dan tingkah laku orang-orang yang mengaku beriman di mulut dan membangkang di hati. Jika diajak beramal atau menjalankan apa yang diturunkan Allah dalam Al-Quran dan menerima hukum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, mereka tetap berpaling dan menghalangi manusia menerima hukum tersebut dengan segala macam jalan dan alasan. Padahal hukum Allah dan Rasul itu adalah hukum yang benar dan adil. Yang mendorong mereka bersikap demikian hanyalah semata-mata karena memperturutkan hawa nafsu saja. Jadi kalau manusia ini mengikuti Al-Baqarah 6 sampai 20, ya hawa nafsunya itu yang dianggap Tuhannya. Makanya lihat di surat Al-Baqarah ayatnya 207, marilah kita ikhlas dan mukhlis supaya iman kita kokoh, Islam kita kokoh, ihsan kita kokoh, dan kita akan dijauhkan dari langkah-langkah setan. Surat Al-Mujadilah ayat 14 sampai 20, solusinya ikuti Al-Mujadilah 11, 21 dan 22. Ayat 62, ayat ini menerangkan tentang kelicikan orang-orang munafik apabila mereka ditimpa suatu musibah karena rahasia mereka telah terbuka dan diketahui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan orang-orang mukmin mereka datang kepada Nabi sambil bersumpah, demi Allah perbuatan kami itu bukanlah dengan maksud jahat dan sengaja melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya, tetapi semata-mata karena ingin hendak mencapai penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Padahal sumpah mereka itu hanyalah semata-mata siasat licik belaka. Inilah musuh-musuh kita, janganlah dijadikan sebagai teman. Jadi musuh itu ya tetap jadikan sebagai musuh ya. Orang-orang munafik ini adalah musuh-musuh kita yang harus kita berhati-hati.
Nanti bisa dilihat di surat At-Taubah ayat 17, 107 sampai 110. Ini adalah orang-orang yang licik, orang-orang yang berpura-pura agamanya, ucap hati pikir perbuatannya penuh dengan kepura-puraan, maka tinggalkanlah dia dan ikutilah At-Taubah ayat 18 sampai 24. Mereka adalah orang-orang yang ucap hati pikir perbuatannya baik. Mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 63. Demikianlah kelicikan dari orang-orang munafik. Tetapi ayat ini menyatakan dengan tegas bahwa mereka itu adalah orang-orang yang telah diketahui apa yang tersimpan dalam hati mereka, yaitu sifat dengki dan keinginan untuk melakukan tipu muslihat yang merugikan kaum muslimin. Jadi kaum muslimin ini sejak zaman dahulu, sejak Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, di Mekah selama 13 tahun umat Islam ini dimusuhi, bersama nabinya dimusuhi. Akhirnya hijrah ke Madinah, ya, di sana membangun kota Madinah Al-Munawwarah selama 10 tahun. Oleh karena itu marilah umat Islam banyak-banyak membaca kisah-kisah sejarah umat Islam ini. Ada umat-umat yang baik dan ada umat-umat yang buruk. Yang baik mari kita ikuti dan yang buruk mari kita jauhi. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan kaum muslimin agar jangan mempercayai mereka dan jangan terpedaya oleh tipu muslihat mereka. Di samping itu hendaklah mereka diberi peringatan dan pelajaran dengan kata-kata yang dapat mengembalikan mereka kepada kesadaran dan keinsafan, sehingga mereka bebas dari sifat kemunafikan dan benar-benar menjadi orang yang beriman. Nah, mudah-mudahan seluruh ayat-ayat yang kita baca ini menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Umat Islam semakin baik imannya dan orang-orang munafik mudah-mudahan cepat-cepat mendapatkan hidayah taubatan nasuha. Surat 16 ayat 125. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. 126. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. 127. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. 128. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Mari kita kembali ke surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 dan juga surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat 7. Mudah-mudahan kajian kita ini menjadi kajian yang bermanfaat untuk memotivasi diri kita
keluarga besar kita dan umat Islam untuk menjadi pribadi yang soleh dan solihah, yang selalu beramal jariah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ampunannya dan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, berikanlah kepada kami, seluruh saudara dan saudari kami, kaum muslimin, kaum muslimat yang masih hidup, berikanlah kepada kami kejayaan, selamat dunia akhirat, dan berikan kami panjang umur, bil barokah wa bit ta'atillah, sihah wal afiyah, dan wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan doa-doa kami untuk seluruh saudara dan saudari kami, kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, dan juga para guru-guru kami, para sahabat-sahabat kami, seluruh murid-murid kami di Islamic Center, di Lembaga Pendidikan Al-Falah Surabaya, para siswa-siswi kami, para sahabat-sahabat guru, bapak ibu wali murid yang sudah wafat dalam keadaan beriman, presiden kami dan seluruh para menteri kami dan seluruh pahlawan kami, serta seluruh warga bumi ini yang sudah wafat dalam keadaan beriman. Doa-doa kami, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.